Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua yang bisa gabung dalam siaran langsung saya di Tadarus Filsafat, khususnya mahasiswa saya yang mengikuti mata kuliah saya, baik filsafat moral maupun filsafat manusia dan juga filsafat ilmu yang saya ampu pada program studi agama-agama maupun di program S2 dan juga di program studi akidah dan filsafat Islam. Pada kesempatan ini izinkanlah saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua kaum muslimin di tengah pandemi corona ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua, dan kita senantiasa tetap bisa beraktivitas seperti biasa, walaupun kegiatan-kegiatan kita selama ini banyak kita lakukan melalui internet, ya, karena memang kondisi seperti ini mengharuskan kita bekerja pun kita ya work from home, bekerja dari rumah, ya, sehingga atas masukan beberapa mahasiswa yang meminta saya untuk memberikan tambahan kuliah, maka saya memberikan kajian Tadarus Filsafat melalui Facebook saya ini, dan semoga ini bisa menambah wawasan bagi mahasiswa yang khususnya mempelajari filsafat di program-program studi filsafat maupun mahasiswa atau masyarakat umum yang menyukai kajian filsafat. Sehingga nanti ke depannya saya berencana akan memberikan Tadarus Filsafat ini sebanyak 10 kali putaran, dan khususnya pada kesempatan ini saya akan memberikan pengantarnya dulu, karena nanti dalam putaran berikutnya kita akan lebih memfokuskan pada kajian filsafat Islam, dan kita nanti akan membahas para filosof-filosof muslim atau filsuf-filsuf muslim dan pemikiran-pemikirannya, dan juga nanti kita coba lihat sejauh mana kita bisa memahami pemikiran mereka dan kontribusi mereka terhadap perkembangan Islam sejak zaman Rasulullah hingga zaman kontemporer di zaman kita sekarang ini. Baik para mahasiswa saya khususnya dan masyarakat umum, kawan-kawan saya di Facebook yang bisa join di Tadarus Filsafat ini, saya memberikan pengantar dulu ya terhadap filsafat. Walaupun mungkin sebagian mahasiswa sudah paham bagaimana sesungguhnya filsafat itu, pertumbuhannya dari mana, negara mana asalnya, kemudian kenapa kita perlu belajar filsafat. Nah, mungkin kali ini saya akan memberikan pengantar dulu. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa filsafat itu memang muncul ya sejak dulu kala, dan itu diperkirakan sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi jauh sebelum Rasulullah SAW lahir, filsafat itu sudah muncul. Nabi Muhammad lahir pada tahun 571 Masehi, abad ke-6 lebih kurangnya, sementara filsafat sudah muncul di abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi ada interval waktu sekitar 12 abad sebelum Rasulullah lahir, itu filsafat itu sudah ada. Dan pada saat itu di abad ke-6 sebelum Masehi itu sudah muncul pemikiran yang mengkritisi terhadap alam, mengkritisi tentang kehidupan manusia. Kemudian manusia sudah mulai mempertanyakan siapa Tuhannya, apa tujuannya hidup, kemudian apa yang harus dilakukannya, dan bagaimana dia sebagai manusia, apa sebaiknya yang dia lakukan dalam kehidupannya supaya bermakna. Sehingga pada abad ke-6 sebelum Masehi itu sudah muncul filosof pertama yang dianggap di dalam tradisi kefilsafatan Yunani yang dikenal dengan nama Thales.
Ya, pada berikutnya filosof itu lalu secara bergantian muncul ya di era Yunani itu. Kalau yang termasyhur memang kita melihat beberapa, di antaranya yaitu selain Thales itu ada Socrates, kemudian selanjutnya adalah Plato, lalu kemudian Plato mempunyai seorang murid yaitu bernama Aristoteles. Ya, lalu dari filosof-filosof itu apa sesungguhnya yang bisa kita ambil pelajarannya? Pertama, kita belajar dulu tentang atau mengetahui dulu arti filsafat itu sendiri. Filsafat itu adalah bahasa Indonesia yang diambil dari akar kata bahasa Arab yaitu falsafah, ya. Orang Arab menyebutnya dengan bahasa falsafah, tetapi falsafah dalam bahasa Arab itu sendiri sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu akar kata philosophos, yaitu philos dan sophos. Philos itu artinya cinta, sophos itu adalah kebijaksanaan. Sehingga sesungguhnya orang yang mempelajari filsafat, orang yang menggandrungi filsafat, sesungguhnya adalah orang yang mencoba mencintai kebijaksanaan. Nah, dari sinilah filsafat itu akhirnya berkembang hingga sekarang ini. Lalu kalau kita melihat bahwa filsafat itu berasal dari tradisi Yunani di sebuah negara di pinggiran pantai Mediterania, itu memang dipengaruhi oleh corak berpikir di mana filsafat itu lahir. Bukan berarti di belahan dunia lain tidak ada berpikir berfilsafat, kemudian memiliki karakter filsafat mencintai kebenaran atau mencintai kebijaksanaan. Sesungguhnya tidak jauh berbeda. Di abad ke-6 sebelum Masehi itu sudah ada sesungguhnya di anak benua India Sang Siddhartha Buddha Gautama, ya. Dia juga sudah menemukan enlightenment atau pencerahan ya di bawah pohon Bodhi, di mana dia dari seorang putra raja akhirnya memberontak atas kehidupannya yang hidup dengan penuh kemewahan, sementara rakyatnya hidup dalam kesulitan. Lalu dia mencari kebijaksanaan, apa sungguh yang terjadi? Kenapa bisa ada orang miskin, susah, sementara dia hidup enak di istananya? Akhirnya dia menemukan pencerahan, meninggalkan istananya di bawah pohon Bodhi itu. Dan itu tidak jauh berbeda, itu juga sekitar abad ke-5 ya sebelum Masehi. Namun kenapa Yunani justru yang menonjol ciri kefilsafatannya? Padahal juga di Cina, juga tradisi Cina juga sudah ada sesungguhnya di sekitar abad itu 45 itu Lao Tzu sudah ada. Tetapi yang membuat filsafat itu bisa berkembang dinamis dari Yunani dan bahkan sampai ke kita sekarang ini, itu karena memang ada tradisi kodifikasi atau tradisi penulisan akan ilmu yang diturunkan oleh guru kepada muridnya, lalu ketika murid itu menjadi guru lalu menyebarkan kepada muridnya yang lain. Misalnya kita lihat Socrates itu sesungguhnya dia tidak mencatat pemikiran-pemikirannya, tetapi muridnya lah yang mencatat pemikiran-pemikiran Socrates tersebut. Lalu kemudian Plato yang sudah mulai menulis seperti yang kita kenal di dalam dunia filsafat dengan bukunya Republik itu, juga pemikiran-pemikirannya juga diteruskan oleh muridnya Aristoteles. Jadi ada semacam kesinambungan sanad ya kalau dalam bahasa hadisnya mungkin. Sehingga ilmu yang dari guru itu sanadnya itu turun-temurun secara berurutan. Nah dari sinilah akhirnya filsafat itu menyebar sampai kemana-mana dan bahkan sampai ke dunia Islam. Jadi kalau kita mengatakan bahwa filsafat berasal dari tradisi Eropa khususnya Yunani, karena memang masyarakat Yunani saat itu sudah mulai berpikir cerdas, mengkritisi tentang dirinya, tentang alamnya, tentang lingkungan dan segala macamnya, lalu muncullah pemikiran-pemikiran filosofis. Kemudian
mungkin sebagian orang menganggap belajar filsafat itu tidak penting, hanya membuang energi ya. Padahal sesungguhnya ya silahkan saja orang berpendapat demikian, bahwa sesungguhnya ketika orang berfilsafat itu dia memahami bahwa filsafat itu adalah mother of science ya, atau mother of knowledge. Dia adalah ibunya ilmu pengetahuan. Sehingga dari filsafat inilah muncul ilmu-ilmu yang lain. Kalau di Yunani misalnya, ketika filsafat itu muncul, itu hanya ada pemikiran tentang ilmu sosial dan ilmu alam. Jadi ada social science atau natural science. Lalu kemudian berikutnya perkembangan ilmu itu selalu berkembang. Ilmu tidak hanya ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam, tetapi dari dua ilmu ini berkembang sedemikian rupa. Kita melihat misalnya dalam ilmu kedokteran saja, tadinya mungkin hanya dokter yang mengobati penyakit dalam, tetapi sekarang dokter tuh banyak, bahkan sampai ada dokter kecantikan, dokter kulit dan segala macamnya. Itu karena ilmu itu selalu berkembang dinamis. Nah, akar dari semua ilmu itu tadi itu adalah berkat kajian yang dilakukan oleh para filosof-filosof Yunani yang mencoba mendalami filsafat, lalu mengekspresikan pemikiran-pemikiran mereka itu, merefleksikan pemikiran-pemikiran mereka itu dengan melakukan kajian yang mendalam. Maka kalau filsafat itu sering kita kenal dengan istilah berpikir radikal ya. Untuk menyebut berpikir radikal ini tidak tidak salah sesungguhnya, karena berpikir radikal itu, radik itu kan akar ya, jadi berpikir sampai ke akalnya. Jadi kalau kita berpikir sampai ke akarnya itu, kita tidak hanya sekedar berpikir di luar atau di permukaannya saja, tetapi kita berpikir menganalisa, mencoba mencerna, mencoba memberikan pandangan, mencoba memberikan kontribusi, itu benar-benar jeli. Makanya kalau filsafat itu sering dikatakan adalah ilmu yang diawali dengan bertanya, karena memang manusia itu esensinya adalah makhluk yang bertanya. Ya, dia akan menanyakan siapa dirinya, siapa Tuhannya, untuk apa dia hidup. Nah, filsafat membantu kita untuk menjelaskan bagaimana substansi dari pertanyaan itu untuk dijawab dengan cara pandang filsafat. Nah, jadi berfilsafat itu sesungguhnya adalah mengajarkan kita bijaksana, lalu kemudian berfilsafat itu sesungguhnya mencerdaskan kita, membuka wawasan kita, dan Yunani dalam hal ini sudah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penyebaran pemikiran filsafat hingga saat ini. Baik, lalu kemudian bagaimana dengan Islam? Ya, karena kajian kita lebih pada filsafat Islam, persentuhan filsafat ke dunia Islam itu tentu serta-merta tidak bisa lepas dari pengaruh Yunani itu sendiri. Kalau kita membaca dalam buku sejarah filsafat atau The History of Philosophy karangan Robert G. Solomon, itu disebutkan bahwa filsafat yang berasal dari Yunani itu akhirnya berkembang ke dunia Islam. Jadi sebelum ke barat sekarang ini, itu filsafat itu justru dipelajari dulu oleh orang Islam. Ada paling tidak 3 kota ya yang menjadi tempat persentuhan filsafat Yunani itu dengan dunia Islam. Yang pertama bisa kita lihat dalam bukunya Majid Fakhri ya, dalam sejarah filsafat Islam. Dia mengatakan bahwa filsafat itu pertama kali berkenalan dengan dunia di luar Eropa, maksudnya Yunani saat itu adalah dengan benua Afrika ya. Jadi saat itu tepatnya di Alexandria atau kita kenal dengan Iskandaria, itu sebuah salah satu kota yang ada di Mesir. Kemudian nama kota itu sendiri sesungguhnya sampai sekarang disebut dengan Iskandaria kalau dalam bahasa Arab, tapi Alexandria itu dalam
Alexander itu kan nama barat ya, karena yang saat itu yang menaklukkan kota Iskandaria itu dulu adalah Alexander the Great, dan kalau orang Islam menyebutnya Iskandar Zulkarnain misalnya. Nah, dari situ tradisi filsafat berkembang dari Yunani, karena juga Asia kecil saat itu juga masuk dalam wilayah Yunani, maka di bagian Afrika Utara khususnya Mesir itu transfer pemikiran-pemikiran filsafat dari Yunani itu mulai melebar ke kota Alexandria itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, khususnya Alexandria kita tahu di situ juga ada tradisi-tradisi Arab. Karena walaupun Afrika masuknya Mesir seperti Tunis, seperti Maroko, seperti Aljazair gitu, tetapi sebenarnya tradisi mereka adalah tradisi Arab. Nah, dari situlah sesungguhnya filsafat itu nanti mulai masuk ke dalam tradisi Islam yang dalam hal ini adalah bangsa Arab. Lalu yang kedua, kota yang disebut-sebut sebagai tempat persentuhannya filsafat itu adalah kota Haran ya. Kota Haran ini adalah kota di mana wilayah ini dulu masuk, bahkan sekarang pun masih masuk dalam kawasan negeri Syam atau Syria. Maka kita juga tidak mengherankan bahwa tradisi-tradisi pemikiran filsafat, bahkan kebudayaan Yunani maupun Romawi itu juga berpengaruh dalam kehidupan bangsa Syria, baik dulu hingga sekarang. Jadi kalau kita melihat dari segi wajahnya saja, kadang-kadang baik Mesir tadi ya, tempat pertama persentuhan tradisi filsafat Yunani itu, kita tahu bahwa wajah mereka itu orang Arab tetapi sedikit ada bule-bulenya gitu kan, karena mereka masuk Indo-Eropa sebagian. Begitu juga di Syam ini ya, atau Syria ini. Jadi memang tradisi pengaruh akulturasi budaya Yunani dalam hal ini terhadap masyarakat Arab di Syria itu juga ada. Nah, di kota Haran ini terjadi juga persentuhan tradisi filsafat ke dunia Islam pada akhirnya nanti. Lalu yang ketiga adalah kota yang disebut sebagai kota yang di mana persentuhan filsafat itu muncul adalah kota Baghdad, yang kita kenal ibu kota dari negeri Irak sekarang. Nah, bahkan negara Irak sekarang yang dulu pernah tumbuh sebagai sebuah tradisi kefilsafatan yang luar biasa, karena di sana berdiri sebuah perpustakaan yang sangat besar yang kita kenal dengan Baitul Hikmah ya. Tetapi karena serangan bangsa Mongol, perpustakaan yang besar Baitul Hikmah itu dibakar oleh mereka, sehingga banyak manuskrip-manuskrip kefilsafatan dan tradisi-tradisi keislaman menjadi hilang karena dibakar oleh bangsa Mongol yang menyerang Baghdad saat itu. Bahkan dikisahkan di sungai Efrat dan sungai Tigris yang mengairi kota Irak itu warna sungainya itu menjadi hitam karena sisa-sisa abu yang dibakar itu mereka hanyutkan di sungai Tigris dan Efrat. Nah, pada transfer ilmu filsafat di Irak ini sesungguhnya yang sangat luar biasa, yang bisa kita lihat bekas-bekasnya. Kenapa? Karena beberapa khalifah pada saat itu yang berkuasa, misalnya Khalifah Harun ar-Rasyid, kemudian Khalifah Al-Ma'mun, itu sangat mendukung sekali perkembangan filsafat. Nah, dari perkenalan budaya Yunani, pemikiran kefilsafatan ke Alexandria, kemudian ke Haran, lalu ke Baghdad itu, maka yang terjadi kemudian dalam konteks kesejarahannya, mulailah transfer ilmu filsafat ke dalam tradisi Arab. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Arab saat itu, khususnya Khalifah ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, dalam mendukung mempelajari tradisi-tradisi kefilsafatan Yunani, mereka memerintahkan orang-orang untuk menerjemahkan manuskrip-manuskrip berbahasa Yunani itu ke dalam bahasa Arab. Jadi mulailah translate
pemikiran-pemikiran Yunani ke dalam bahasa Arab, dan transfer besar-besaran itu memang didukung oleh penguasa saat itu. Karena kita tahu bahwa bangsa Arab sendiri memiliki tradisi menulis sendiri di saat itu. Kemudian pemikiran-pemikiran Islam saat itu juga sudah mulai muncul tokoh-tokohnya. Namun ketika mereka bersentuhan dengan filsafat, lalu ketertarikan itu muncul. Nah, saat itu yang terkenal seorang pembantu atau wazir dari Harun ar-Rasyid bernama Yahya al-Barmaki. Dia itu adalah seorang yang ahli dalam bahasa Persia dan juga ahli dalam bahasa Yunani, karena dia sendiri adalah seorang Persia. Lalu dialah yang mencoba menerjemahkan, dan diminta oleh Khalifah Harun ar-Rasyid sendiri menerjemahkan teks-teks dari bahasa Yunani ke dalam tradisi bahasa Arab yang saat itu mulai gemar mengkaji filsafat. Dan itu terjadi sekitar tahun 700-an ya, Masehi. Lalu kemudian ada lagi juga ahli bahasa yang menerjemahkan manuskrip-manuskrip filsafat ke dalam tradisi-tradisi Islam atau penulisan dalam bahasa Arab, sehingga bisa dipahami oleh para pemikir-pemikiran Islam saat itu. Dia adalah Abdullah bin Ali al-Muqaffa ya. Dia juga seorang yang ahli bahasa Persia dan bahasa Yunani yang mencoba menerjemahkan teks-teks buku-buku kuno atau buku-buku klasik dalam filsafat ke dalam bahasa Arab. Nah, dari sinilah kita menjadi tahu ada bukunya Times, bukunya Plato yang berisi dialog-dialog, ada argumen-argumen dalam berargumentasi yang disampaikan oleh Plato, lalu diterjemahkan oleh Abdullah ini. Kemudian dia juga menerjemahkan bukunya Aristoteles yang kita kenal dengan Analytica Priora. Nah, Priora ini juga menjadi buku yang menjadi rujukan bagi kita yang belajar filsafat, karena banyak di dalamnya berisi renungan-renungan mendalam yang berasal dari pemikiran-pemikiran Aristoteles yang kita kenal dengan Opus Organumnya. Nah, oleh karena terjadinya penerjemahan besar-besaran itu, maka dari situlah sesungguhnya Islam mulai bersentuhan dengan pemikiran rasional. Pemikiran rasional yang di sini yang dimaksud adalah salah satu cara berpikir kefilsafatan yang menjadikan akal sebagai sumber pengetahuan. Walaupun kita tahu sebagai seorang muslim bahwa ketika kita sebagai seorang muslim, sumber pengetahuan kita yang utama itu bukan hanya akal, tapi kita juga menjadikan sumber pengetahuan kita itu adalah Al-Quran ya, karena dia adalah menjadi rujukan dasar kita dalam beragama. Dan Al-Quran itu sebagai seorang muslim ada Al-Quran yang berisi sesuatu yang sangat rasional. Apa yang dikatakan Galileo Galilei sehingga ia dihukum mati oleh gereja saat itu ketika dia mengatakan bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumilah yang mengelilingi matahari. Lalu pemikiran dia itu dikritisi oleh gereja yang mengatakan bahwa matahari yang mengelilingi bumi. Padahal dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas. Ketika Al-Quran berbicara misalnya tentang dalam surat Yasin ya, bagaimana wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Bagaimana matahari di garis edarnya, dan kita tahu bahwa matahari itu sendiri adalah pusat sistem tata surya kita. Ini pun sejalan dengan pemikiran filosof yang juga dihukum karena kesalahan yang dia lakukan, yaitu Kopernikus, yang mana kita tahu bahwa dia memberikan teori heliosentrisnya, bahwa matahari adalah pusat dari sistem tata surya kita. Nah, Al-Quran jauh-jauh hari sudah memberikan itu kepada kita semua. Maka dari sini kita menjadi paham sekali bahwasanya dalam dunia kefilsafatan Islam itu
belajar banyak dari tradisi-tradisi perenungan-perenungan Yunani, lalu dari pemikiran-pemikiran ini kita coba elaborasi dengan tradisi Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah salah satu kitab suci yang sangat rasional, yang pemikiran-pemikiran manusia tidak ada apa-apanya dibanding apa yang sudah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Memang banyak filosof-filosof muslim yang menjelaskan bahwa istilah filsafat memang tidak ditemukan di dalam Al-Quran, tetapi al-hikmah ini adalah sebutan untuk filsafat di dalam Al-Quran. Nah, dari pengantar yang saya sampaikan ini, persentuhan filsafat tadi dari Yunani lalu sampai ke Islam ini melahirkanlah pemikiran-pemikiran kefilsafatan yang menonjol dalam dunia Islam. Kalau kita ingin melihat misalnya di tradisi pemikiran, kalau kita membagi Islam Timur dan Barat, misalnya kita bisa menyebut filosof-filosof Muslim yang lahir dalam tradisi Barat. Misalnya kita menyebut Ibn Rushd, kita menyebut Ibnu Tufail, kemudian ada Ibnu Bajjah, karena memang mereka adalah filosof yang tinggal dan terlahir di Andalusia atau Spanyol sekarang. Dia berasal dari benua Eropa, ya, dengan kefilsafatan yang bercorak sangat sangat Islami, karena memang mereka adalah filosof-filosof Muslim. Lalu kalau kita menyebut filosof-filosof Muslim dari kawasan timur, kita bisa menyebutnya yang dari keturunan Arab langsung seperti Al-Kindi misalnya, atau kita juga bisa menyebut Al-Farabi, Ar-Razi, karena mereka memang berasal dari kawasan non-Eropa. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan pada pengantar kali ini dalam kajian filsafat, tadarus filsafat melalui Facebook ini. Semoga ada manfaatnya bagi saudara-saudara sekalian, khususnya mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya.